Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi mengaturkan serta berbagi pengalaman dalam berspiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk iktikaf di bulan Ramadan ini. Ya, seyogyanya kita harus dengan kesadaran ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang kita lalui, yang kita jalani adalah suatu perjalanan ruhaniah, dan disinilah letak dan posisi si jiwa untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berspiritual. Nah, jadi di dalam iktikaf itu kita harus memasrahkan segalanya. Dengan bahasa saya itu, pasrahkan semua atribut kemanusiaan. Apa atributnya itu? Pikiran, akal, perasaan. Maka tanggalkan semuanya. Barulah di situ kita berjalan menuju kepada Allah itu dengan kesadaran. Dan disitulah posisi jiwa sebagai penyaksi sejati. Nah, dan di dalam perjalanan itu kita akan mengalami, kita akan diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan-keadaan yang belum pernah kita saksikan. Nah, kita di sini adalah jiwa, bukan jasad lagi. Maka mari kita sama-sama belajar menanggalkan atribut kemanusiaan. Jadi keinginan, hasrat, angan-angan, apalagi imajinasi itu harus ditanggalkan semuanya. Maka yang ada adalah jiwa. Maka yang disaksikan adalah sebenar-benar yang disaksikan oleh jiwa, yaitu Sang Pencipta jiwa. Karena yang disaksikan itu bukan sesuatu dan tidak bertempat. Nah, dialah zat laisa kamitslihi syai'un, yang tidak serupa dengan apapun. Selama kita masih mengalami atau menyaksikan sesuatu, itu bukan. Itu semua adalah fata morgana. Jadi ketika kita menghadap kepada Allah dalam beriktikaf, diamkan seluruh atribut kemanusiaan itu, yaitu jasadiah kita ini, diam, dan si jiwalah yang menghadap. Maka disitulah yang dinamakan hakikatnya bersahadat. Hakikatnya menyaksikan yang sebenar-benarnya dan bukan katanya lagi. Itulah pentingnya kita mengalami perjalanan ruhaniah yang sebenar-benarnya. Ketika kita bertikaf, duduk diam, ya kita aktifasi dengan zikir, mau dengan baca ayat Al-Quran, ya masing-masing lah metodenya. Tapi yang paling ngeklik adalah menghadapkan sikap jiwa kita kepada Allah, yaitu pasrah, berserah diri, dalam arti tidak ada keinginan, tidak ada kehendak diri, dan tidak ada rasa serta imajinasi. Itulah yang harus kita tanggalkan. Maka akan melesat si jiwa menemui dan menyaksikan yang tidak seperti apa-apa. Dan dalam iktikaf, permohonan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak serupa dengan apapun dan tidak bertempat dimanapun, tapi di sana si jiwa
mengalami suasana atau keadaan sunyi, hening, tidak bisa diungkap dengan kata-kata apapun, maka itulah si jiwa menyampaikan hajatnya kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Nah, ketika Allah menjawab hajat si jiwa itu dengan ayat atau dengan tanda yang jelas, maka disinilah kita sebagai penyaksi harus peka terhadap jawaban Allah melalui tandanya atau ayat yang diberikan kepada si jiwa itu. Maka itu suatu pengajaran langsung, suatu petunjuk langsung yang Allah berikan kepada si hamba itu. Maka dengan kebersihan hati dan peka terhadap petunjuk dari Allah, maka yakini dan imani itu adalah suatu ayat, suatu ilham yang Allah turunkan kepada si hamba itu. Maka dengan kebersihan hati, dengan kepekaan, mampu dan dimampukan untuk menjabarkan suatu jawaban itu. Kalau toh kita tidak mampu dan tidak bisa menelaah dan menjabarkannya, kita terus memohon kepada Allah dan mohon dipisahkan dan konsultasikan kepada yang ahli. Nah, ahli di sini kepada guru-guru kita, biar tidak kesasar bahasa saya itu. Ketika kita mendapatkan tanda atau petunjuk dari Allah, kita main dengan pikiran, dengan persepsi, wah itu nanti tidak akan maclep kepada perilaku kita sehari-hari. Karena petunjuk atau tanda yang Allah berikan itu akan memproteksi diri kita untuk menjadi lebih baik dan memproteksi diri kita untuk berperilaku dan bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan saudara-saudara kita. Itulah suatu petunjuk yang Allah berikan, penuh dengan manfaat, penuh dengan nikmat, penuh dengan barokah. Maka mari kita luruskan niat kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Caranya, tundukkan sikap jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya Allah akan memberi suatu petunjuk atau tanda. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi serta bermanfaat bagi sahabat, saudara, dan teman Kang Darman Denesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.